warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempertemukan kita kali ini dalam mata kuliah Ulumul Quran. Ya, insya Allah pada hari ini adalah pertemuan yang pertama di semester awal ini bagi mahasiswa FAI UMSU Sumatera Utara. Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah umat Nabi Muhammad yang setia pada Al-Quran dan Sunnah, yang menjadikan Al-Quran Sunnah itu pedoman dalam kehidupan kita. Baiklah, mahasiswa sekalian, saudara-saudari yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang awal perkuliahan kita mengenai gambaran umum apa-apa saja yang menjadi kajian atau apa-apa saja yang menjadi bahasan pada mata kuliah Ulumul Quran ini sebagai pengantar mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, langsung saja kepada materi dan bisa disaksikan di slide. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat di antara mukjizat para nabi dan rasul. Khusus Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber ilmu. Jadi kalau berbicara ilmu, maka sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Khusus bagi kita kaum muslimin, ya. Tetapi juga sesungguhnya Al-Quran merupakan sumber ilmu bagi seluruh umat manusia. Bagi kita kaum muslimin, ya, maka Al-Quran itu merupakan sumber dari dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik akidah, ibadah, akhlak atau etika, muamalah dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Baik, mahasiswa sekalian, adik-adik mahasiswa, dengan mempelajari isi Al-Quran akan menambah perbendaharaan baru. Dengan kita mempelajari Al-Quran ini akan luas pandangan dan pengetahuan kita. Semakin kita mempelajari Al-Quran akan meningkat pula cara pandang kita. Dan yang luar biasa, semakin kita akrab dengan Al-Quran, ya, selalu kita temukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Lebih jauh lagi, kita akan lebih yakin akan keunikan isinya yang menunjukkan maha besarnya Allah sebagai pencipta Al-Quran tersebut. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 52,
yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran pada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena itu ada anggapan bahwa setiap orang yang mengerti bahasa Arab dapat pula mengerti isi Al-Quran. Lebih dari itu, ada orang yang merasa telah dapat memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan bantuan terjemahnya sekalipun tidak mengerti bahasa Arab. Padahal orang Arab sendiri banyak, ya, orang Arab sendiri itu banyak yang tidak mengerti kandungan Al-Quran, walaupun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka. Bahkan di antara para sahabat, para tabi'in, ada yang salah memahami Al-Quran karena tidak memiliki kemampuan untuk memahami isi Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk dapat mengetahui isi kandungan Al-Quran, dan untuk mengetahuinya diperlukan sebuah ilmu, ya, ilmu untuk bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana pula menafsirkannya. Itulah yang kita kenal dengan ilmu ulumul Quran atau ulumut tafsir. Dan dalam kesempatan pertemuan pertama ini, dan sesuai dengan mata kuliah kita adalah ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik, saudara-saudari mahasiswa sekalian, yang pertama yang mau kita bahas adalah tentang pengertian. Tentunya kita harus memahami, ya, pengertian ulumul Quran itu apa? Apa itu ulumul Quran? Nah, biasanya kalau kita memahami sebuah kata, sebuah kalimat, maka kita biasanya mengawalinya dari etimologi atau secara bahasa. Karena ulumul Quran itu bahasa Arab, maka kita ingin mengetahui, ya, akar kata dari ulum dan Al-Quran. Ulumul Quran itu terdiri dari dua kata, yakni pertama ulum, jamak dari ilmu, ilmun, ilmani, ulum, ilmu, dan Al-Quran sendiri. Jadi ulumul Quran terdiri dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum itu jamak dari ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang ketika disandarkan kepada Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu-ilmu, bukan hanya satu ilmu saja yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kalau ulumul Quran itu adalah kumpulan dari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu rasmil Quran, ilmu i'jazul Quran, ilmu asbabun nuzul, dan lain-lain itu adalah bahagian dari ulumul Quran yang menjadi mata kuliah kita kali ini. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, banyak definisi tentang ulumul Quran. Kita lihat dari beberapa imam. Yang pertama Imam As-Suyuti, ya, dalam kitab Itmamud Dirayah, beliau mengatakan bahwa ilmu Al-Quran itu atau ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran. Dari segi apa saja? Dari segi turunannya atau turunnya Al-Quran. Kemudian dari sisi sanadnya,
kemudian adabnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan lafaz-lafaznya maupun yang berhubungan dengan hukum-hukumnya dan sebagainya. Kita lihat kemudian Imam Az-Zarqani, beliau memberikan definisi sebagai berikut. Beliau memaknai bahwa ulumul Quran itu adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, dari segi turunnya, urutan turunnya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, termasuk juga penafsirannya, termasuk juga kemukjizatannya, nasikh dan mansukhnya, termasuk juga penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya dan sebagainya. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari aspek keberadaannya sebagai Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan berbagai aspek yang terkait dengan keperluan membahas Al-Quran. Baik saudara-saudari mahasiswa sekalian, selanjutnya ruang lingkup pembahasan Al-Quran atau ulumul Quran ini. Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir, termasuk juga ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah ada di dalam ulumul Quran, ilmu i'rabul Quran juga ada. Di samping itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup yang merupakan lingkup atau ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Dalam kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti, beliau mengatakan cabang dari ulumul Quran itu sebanyak 80 cabang. Dan luar biasanya lagi, dari tiap-tiap cabang menurut Imam As-Suyuti terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Kemudian beliau mengutip Abu Bakar Ibnu Al-Arabi yang mengatakan bahwa ulumul Quran itu terdiri dari 77.450 ilmu. Ini luar biasanya ruang lingkup dari ulumul Quran. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata. Jadi 77 sekian ribu itu dasarnya apa? Dasarnya dari kata-katanya yang terdapat di dalam Al-Quran dengan dikalikan 4, maka bisa muncul menjadi 77.000 lagi. Sebab setiap kata dalam Al-Quran itu ada makna yang nampak, ada makna yang tidak nampak, ada makna yang zahir, nampaknya, ada makna yang batin, tidak nampak. Setiap kata dalam Al-Quran itu ada yang terbatas maknanya, ada yang tidak terbatas, umum, ada yang khusus. Perhitungan ini masih dilihat dari sudut mufradatnya, kata-katanya. Adapun jika dilihat dari sudut hubungan kalimatnya, maka jumlahnya bisa tidak terhitung. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, hal ini bisa kita pahami bahwa ilmu Al-Quran sangat luas. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suratul Kahfi ayat 109 yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, kalimat-kalimat Tuhan dalam hati Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Artinya lautan yang sedemikian luas sebagai tinta, kemudian itu untuk dituliskan tentang Al-Quran itu tidak cukup, walaupun nanti ditambah dengan jumlah yang sama atau lebih dari lautan itu sebagai tinta menurut Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu sungguhnya ilmu yang tidak terbatas.
Ini menurut Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Baik saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, kemudian kita setelah membahas ruang lingkupnya, kita juga akan membahas pokok pembahasan dari ulumul Quran itu sendiri. Apa pokok bahasannya? Secara garis besar, ulumul Quran itu terbagi kepada dua pokok bahasan. Yang pertama, ulumul Al-Quran itu pokok bahasannya adalah ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata. Seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraah. Nah, ini dia. Di mana tempat turunnya ayat Al-Quran? Apakah di Mekah atau di Madinah? Apakah pada saat Rasulullah belum hijrah? Apakah pada saat Rasulullah sudah hijrah? Waktu-waktu turunnya, apakah siang apa malam? Apakah pada musim dingin atau pada musim panas? Dan apa sebab turunnya? Nah, inilah merupakan garis besar ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua, garis besar ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang berhubungan dengan diroyah. Maksud dari diroyah ini adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan, ya, secara mendalam. Karena ada kata-kata dalam Al-Quran itu yang muhkamat namanya, artinya sudah jelas. Jelas artinya gampang kita memahaminya, ya, gampang kita. Tetapi ada kata-kata dalam Al-Quran itu yang perlu penelaahan, perlu analisa, perlu ilmu-ilmu yang mendukungnya, ilmu tafsir, ya. Karena di dalam Al-Quran itu ada juga kata-kata yang gharib atau asing, yang dari sisi makna kita tidak paham. Nah, maka perlu ilmu yang disebut dengan ilmu dirayah, ilmu analisis. Untuk apa? Untuk mengetahui, ya, makna ayat tersebut dan apa hubungannya dengan hukum-hukum yang merupakan salah satu isi dari Al-Quran. Jadi kita dalam mengetahui hukum dalam Al-Quran itu ada yang kita pahami secara gampang, ya. Tetapi ada juga hukum itu yang perlu analisis. Apa konsekuensi dari sebuah perbuatan hukum? Nah, ini ada beberapa pendapat, ya. Yang pertama kita lihat ada pendapat As-Siddiqi, memandang segala macam pembahasan ulumul Quran itu kembali kepada beberapa pokok pembahasan. Menurut As-Siddiqi, yang pertama, ulumul Quran itu kembali kepada pembahasan nuzul. Nuzul itu turunnya Al-Quran. Pembahasan ini menyangkut dengan ayat-ayat yang menunjukkan tempat dan waktu turunnya ayat Al-Quran. Misalnya, apakah ayat Al-Quran itu turun di Makkah, yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ya? Apakah Madaniyah, Hadariyah, apakah Safariyah, apakah Nahariyah, ya? Apakah Lailah, apakah Syita'iyah, dan seterusnya, Saifiyah dan Firasiyah. Nah, ini yang disebut dengan As-Siddiqi tentang nuzul Al-Quran itu. Apakah Al-Quran itu turun karena sebab-sebab tadi, pada tempat-tempat tadi? Nah, pembahasan ini juga meliputi hal yang menyangkut asbabun nuzul. Apa sebab ayat itu diturunkan? Yang kedua, menurut As-Siddiqi, pembahasan ulum Al-Quran itu terkait dengan sanad. Ya, dari mana sumbernya? Jadi Al-Quran itu juga ada yang membahas apakah dia benar atau tidak informasi tentang Al-Quran itu. Maka ada istilah mutawatir, ada ahad, ya, ada syaz. Bagaimana bentuk-bentuk qiraah Nabi? Karena ternyata qiraah Nabi itu tidak satu saja. Para periwayatnya bagaimana? Bagaimana pula tentang penghafal Al-Quran, ya? Dan bagaimana pula cara tahammul Al-Quran itu? Bagaimana penerimaan riwayat itu? Ini yang disebut dengan sanad, sumber dasar informasi Al-Quran itu sampai kepada kita. Kemudian menurut As-Siddiqi, pembahasan ulum Al-Quran itu terkait dengan adaul Quran. Ini berkaitan dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Menyangkut tentang masalah al-waqfu wal-ibtida. Pada kapan kita berhenti membaca Al-Quran itu,
pada kapan pula, pada saat kapan kita memulainya. Ada juga istilah imalah, ya. Kemudian juga ada mad, ya. Ada tafkhim, ada hamzah, ada idgham yang berkaitan dengan tajwid, fasahah atau tentang hukum-hukum huruf yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Kemudian masih menurut As-Siddiqi lagi, pembahasan Al-Quran itu meliputi yang menyangkut lafaz, pelafazan Al-Quran itu. Kemudian menurut beliau masih pembahasan mana Al-Quran yang berhubungan dengan hukum. Jadi Al-Quran itu tidak lepas dari hukum. Ada ayat yang umum, ya. Ada ayat yang khusus, ya. Ada yang zahir, ada yang mujmal, ada yang mufassal, ada yang mantuq, ada yang mafhum, ada mutlak, ada muqayyad, ada muhkam, ada mutasyabih, ada muskil, ada nasih, mansukh, ada muqaddam, ada muakhar, ada ma'mul pada waktu tertentu dan ma'mul untuk seorang saja. Ini pembahasan Al-Quran yang kelima. Yang keenam, pembahasan Al-Quran itu menurut As-Siddiqi adalah pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz, yaitu fasal, wasal, ijaz, itnab, musawah, dan qasam. Inilah menurut pendapat As-Siddiqi tentang pembahasan ulumul Quran. Nah, yang berikutnya kita akan sedikit melihat bagaimana sejarah ya perkembangan ulumul Quran ini. Karena ulumul Quran ini merupakan ilmu-ilmu agama. Kata sebagian orang ada ilmu agama, ada ilmu umum, dan bahagian dari ilmu agama itu adalah ilmu ulumul Quran. Ya. Dan sebagai ilmu yang cabangnya banyak sekali, ilmu Al-Quran itu tidak lahir sekaligus, tetapi dia berproses. Tidak langsung muncul ulumul Quran dari Nabi, kemudian ada bahasannya A, B, C, dan sebagainya. Tidak. Tapi dia ada proses tumbuhnya, ada proses perkembangannya, dilihat dari sisi kebutuhan dan bagaimana kesempatan untuk membaca Al-Quran dari segi keberadaannya dan bagaimana memahami. Jadi tidak langsung jadi ulumul Quran ini, tapi ada prosesnya yang cukup panjang. Kita awali proses itu dari masa Rasul. Kita lihat juga pada masa sahabat, maka istilah ulumul Quran itu belum ada. Ya, ulumul Quran itu pada masa Rasul dan sahabat belum ada, ya, sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis itu belum ada. Jadi para sahabat yang merupakan orang-orang Arab dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi, dapat memahami apa yang diturunkan kepada Rasul, karena mereka juga orang Arab, sastranya atau seni syairnya tinggi. Jadi mereka pun bisa merasakan ini Al-Quran ini bukan bahasa biasa, ya. Dan apabila mereka menemukan hal-hal yang tidak bisa dipahami, kesulitan dalam memahami Al-Quran, mereka tinggal langsung bertanya kepada Rasulullah sebagai sumber utama dalam memahami Al-Quran kala itu. Jadi para sahabat juga belajar, ya. Kemudian bila ada hal-hal yang tidak mereka pahami, mereka tanya kepada Rasul. Jadi ada sudah interaksi antara guru dengan murid. Ada hal yang diajarkan, tapi pada saat diajarkan ada yang sulit, ada yang tidak dipahami, maka ada gurunya dalam kesempatan kala itu adalah Rasulullah yang punya otoritas untuk menjelaskan kepada para sahabat. Setelah zaman Rasul, ya, dan sahabat pada generasi awal, dan ketika wafatnya Rasulullah SAW, kita masuk zaman itu, umat Islam masuk ke zaman Khulafaur Rasyidin, ya, khalifah pengganti Rasulullah, sampai dinasti Umayyah yang kala itu wilayah Islam sudah sangat luas, bukan hanya orang Arab saja, tapi ada orang-orang yang di luar Arab yang sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahasa Arab itu, tapi mereka memeluk agama Islam dan ingin memahami ajaran Islam. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran dari para sahabat kala itu,
akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab. Ya, yang selama ini mereka pahami, kalau nggak paham mereka tanya kepada Rasul. Tapi ketika Islam sudah tidak hanya orang Arab saja yang memeluknya, bahkan keluar ke Afrika, Eropa dan sebagainya, bahkan Asia, mereka khawatir ini jangan-jangan nanti orang yang di luar Arab memahami Al-Quran yang berbahasa Arab itu bisa salah, ya, keluar dari apa yang mereka pahami selama ini. Maka untuk mencegah itu ada upaya untuk menyalin Al-Quran, dikumpulkan Al-Quran, ditulis lagi ya, sesuai dengan aslinya, sehingga ketika Al-Quran itu sampai kemanapun dia tetap asli, tidak berubah dari aslinya. Maka akhirnya dikumpullah catatan-catatan yang ada pada para sahabat, dicocokkan dengan hafalan-hafalan para sahabat, disalinlah oleh Zaid bin Harithah kala itu sebagai panitia yang ditunjuk oleh para sahabat yang bertugas untuk menyalin Al-Quran. Maka disalinlah Al-Quran dan kemudian muncullah produk ya, atau hasil dari upaya itu yang disebut dengan Rathmul Utsmani, karena kala itu ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Menulis Al-Quran itu sendiri merupakan cabang atau bahagian dari ulumul Quran atau ilmu-ilmu. Baik saudara-saudara sekalian,